Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات كالمسلمين والمسلمات para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu dan amal saleh, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kita dijauhkan dari penyakit, dari musibah, malapetaka, bencana dan yang lainnya yang jiwa kita tidak menyukainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini di penghujung bulan Sya'ban 1445 Hijriah, ya, tanggal 24 ya, atau 25 Sya'ban, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan panen pahala, bulan yang diberkahi Allah, syahrul Ramadan, dan beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita mengetahui bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita memahami Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena beliaulah kita semuanya memahami bahwa seorang muslim harus bersatu, bukan hanya fisik, akan tapi bersatu di atas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah lah kita mengenal mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Karena Rasulullah SAW lah kita memahami Islam dengan segala keistimewaan-keistimewaannya. Yang semoga ini semuanya ya kita bersyukur kepada Allah dan juga terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW sehingga kita banyak mendapati kebaikan-kebaikan di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para sahabat, laulaka, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, ya, maka kita akan tersesat. Kalaulah bukan karena sunnahmu ya Rasulullah, kita akan berada pada kejahiliaan. Kalaulah bukan karena
jerih payah dan dakwah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, kita hidup akan bergelimang dengan kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, tahayyul dan macam-macamnya, yang semua itu membinasakan hidup kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Untuk itu semoga kita semuanya menjadikan Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani man azza Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak orang menganggap bahwa mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan tauhid itu adalah sudah tertinggal zamannya. Banyak orang menganggap bahwa mengkaji ilmu-ilmu Islam dari dasar ini adalah kembali kepada keterbelakangan kita. Tapi bagi kita yang paham betul bahwa gerbong kereta yang sangat panjang itu akan bisa ditarik itu dengan lokomotifnya, ya. Dan lokomotif itu adalah tauhid. Gerbong lainnya mengikuti. Ya. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memiliki nilai di sisi Allah kalau kita ini tidak menanamkan, menetapkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah. Kalau bukan karena keimanan dan ketauhidan itu, maka hidup kita ini pasti akan sengsara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw untha, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman. Dia dalam keadaan dia beriman. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu, kami akan hidupkan dia, ya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ya, seluruh amal ibadah kita ini dasarnya adalah keimanan. Ya, dasarnya adalah keimanan. Hidup tanpa keimanan bukanlah merupakan sebuah kehidupan. Itu yang harus dipahami oleh kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan man 'amila shalihan, siapa saja orang yang ya, beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan syaratnya di situ adalah bahwa mukmin. Nanti bisa dilihat di dalam surah An-Nahl ayat 97. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat pada ayat tersebut. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik dia dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya adalah dia harus mengimani. Beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada malaikat, beriman dia kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mu'min, dia beriman akan itu semuanya. Hal-hal yang menjadi bagian daripada arkanul iman, rukun iman, yang satu dan yang lainnya tidak boleh terpisahkan oleh kita. Kalau kita mengamalkan amal soleh yang dimana kita itu memiliki dasar keimanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada kita, fala nuhyiyannahu, maka sungguh akan kami hidupkan orang itu. Ya. Kami akan hidupkan orang itu dengan apa? Hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang membahagiakan kita. Baik penopangnya kehidupan dunia yang 4 hal. Diberikan kemudahan untuk memiliki rumah yang luas, diberikan kepada kita kendaraan yang nyaman untuk dikendarai, ya, diberikan kita pasangan yang soleh dan solehah, diberikan kemudian tetangga dan masyarakat yang baik, ya,
itu adalah penopang kebaikan hidup di dunia. Ya, kata Rasul, arba'u minas sa'adah, 4 di antara kebahagiaan hidup manusia di dunia ini 4 hal ini. Ya. Kita diberikan rumah yang luas untuk kita tempati. Disitulah kita bisa beramal saleh. Di situ ada ibadah, di situ ada tilawah Al-Quran, di situ ada sholat malam, di situ ada nasihat, di situ ada ikram tuyuf, memuliakan tamu. Kan banyak orang sekarang ingin memuliakan tamu, tapi karena rumah kita kontrakan, sehingga tamu tidak dimuliakan. Betul nggak? Kita ingin sama-sama memuliakan tamu, tapi karena rumah kita itu sempit, sehingga tamu itu nggak sempat duduk, dia harus berdiri. Ketika mau bertamu, mohon maaf, gitu ya, ruang kami sempit, akhirnya sesudah. Maknanya adalah kami tidak bisa menyediakan makanan, minuman, nggak bisa menyenangkan tamu. Hilang kebaikan. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim memiliki rumah yang luas, tidak mengapa. Yang nggak boleh kan sombongnya, bukan rumahnya, ya kan? Sombongnya, yang nggak boleh. Kendaraan yang nyaman dikendarai itu juga da'aimus sa'adah, penopang kebahagiaan hidup di dunia. Kemudian pasangan hidup yang membahagiakan, soleh dan soleha, sehingga semuanya menjalani rumah tangga dengan kebaikan, terjaga kehormatan rumah tangganya, kehormatan suaminya, kehormatan istrinya, kehormatan anak-anaknya. Dan yang penting lagi itu penopang kebahagiaan itu yang masuk dalam kategori hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, kita punya tetangga yang baik. Ya, karena 3 hal pertama itu kita miliki, tapi tetangga kita itu sering ganggu, merusak, maka kita nggak bahagia, nggak tenang hidup kita. Ya, 4 hal ini penting yang harus kita camkan dan harus kita wujudkan. Itu masuk dalam kategori hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tapi syaratnya adalah wa huwa mu'min. Menetapi keimanan, meneguhkan keimanan. Orang nanti yang kuat keimanannya, ada ujian, dia bersabar, dan bersabar itu dia baik. Ada nikmat, kemudahan rezeki, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun merupakan satu kebaikan. Dan kalau orang itu beramal soleh di atas dasar keimanan, maka kata Allah, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan. Balasannya itu yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Dan itu nyata. Sholat kita itu hanya 2 rakaat Pak sebelum subuh misalkan. Tapi Allah berikan kebaikan kita lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Sholat 2 rakaat. Allah berikan kepada kita kebaikan yang luar biasa, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, 3 huruf, Alif Lam dan Mim. Dan lisan kita mudah mengucapkan Alif Lam Mim, tapi pahalanya bukan 3, melainkan 30. Mengucapkan Alif Lam Mim, ya, alifun harf, dan itu bi asyri amsalihah, 10 kebaikan. Lam itu 1 huruf, Mim 1 huruf. Ya, 3 kali 10, 30 kebaikan. Maknanya adalah apa? Allah membalas setiap pahala dari satu yang kita kerjakan itu ajrohum bi ahsan. Memberikan balasannya itu pahala yang jauh lebih baik, lebih besar, lebih banyak. Hal ini menggugah semangat kita bahwa dasar setiap amal soleh kita itu adalah keimanan, yang dengannya amal kecil bisa membuahkan pahala yang sangat besar. Jika kalau seorang muslim malas beramal soleh, ini ironi dalam kehidupan kita. Ya, katanya ingin masuk surga tapi tidak mau dia beramal soleh. Ya. Bersedekah dengan yang sedikit, Allah berikan 700 kali lipatnya.
Syaratnya adalah Pak mukmin mengimani. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, satu kita sedekahkan akan membuahkan 7, pada 1 7 itu masing-masing 100 lipat, sehingga 7 kali 100 menjadi 700 kali lipat. Allah sediakan pahalanya di akhirat untuk kita. Ya, penjelasannya begitu. Ya, jangan salah menjelaskan. Ya, kalau salah menjelaskan nanti masalah lagi. Seorang muslim beramal soleh di dunia, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, jangan pernah berharap semua itu terwujudkan di dunia. Akan rugi, Pak. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bersedekah itu berharap bahwasanya semuanya di dunia, rugi serugi-ruginya. Ya. Maka pantas ada seorang jamaah saat itu protes kepada ustadznya. Saya telah mensedekahkan, menginfakkan 1 Innova, mana 700 Innova? Ya, itu rugi serugi-ruginya. Kenapa rugi? Karena jangankan 700 Innova yang disiapkan untuk dia, 3 Innova saja badan kita cuma pakai 1 Innova itu. Kalau Allah berikan balasan 700, kita tetap aja satu hari menggunakan hanya satu badan kita, nggak bisa dibagi. Jadi sejatinya kalau kita bersedekah, berinfak, beramal dengan amal-amal yang saleh itu, berharaplah sebagaimana sahabat Ali mengatakan bahwa ad-dunya darul amal la jaza. Negeri ini tempatnya kita beramal, bukan menerima balasan. Wal akhirah, sedangkan akhirat itu darul jaza la al amal. Ya, sedangkan akhirat itu negeri untuk menerima balasan, bukan untuk beramal. Ya, bukan untuk beramal. Buktinya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umat manusia pada saat itu di padang mahsyar, lalu Rasulullah kemudian menghadapi permintaan umat yang sangat banyak. Rasulullah sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Rasulullah. Nah, sujud di dunia, sujud di dunia. Ini di sini balasannya nih. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi tersebut, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Seakan-akan pelajaran bagi kita dalam kalimat yang singkat ini bukan saatnya untuk sujud. Sujud itu di dunia. Wasal tu'ta, minta, kamu pasti akan diberi, memberikan faedah kepada kita. Akhirat itu segala apa yang diminta oleh kita pasti Allah akan beri balas. Maka yang terkandung di sini adalah apa? Kalau kita setiap beramal soleh itu berharap pahala dan balasan. Dari setiap amal perbuatan kita itu balasannya berharap di dunia ini merugi. Bahkan kita bisa berharap, ya Allah, simpanlah balasan dari setiap amal perbuatan ini untuk di akhirat. Semoga dosa-dosaku ketika menghadapmu ini bisa tertutupi dengan pahala yang banyak. Kalau kita mengamalkan suatu amalan apapun, sholat 27 derajatnya pengen kita dapati di dunia, sedekah 700 kali lipatnya pengen kita dapati di dunia ini, ya. Lalu kebaikan-kebaikan yang lainnya ingin semuanya kita dapati di dunia. Tidak ada yang tersimpan di akhirat. Saya khawatir ketika berada di akhirat itu dibangkitkan, kita tidak memiliki balasan apa-apa. Semuanya simpanannya sudah keluar semua ke dunia. Nanti kita akan rugi. Yang harus kita yakini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita memiliki keimanan yang benar, enggak perlu khawatir akan kebaikan hidup kita di dunia. Karena kita tahu Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih. Karena kita yakin Allah Maha Kasih,
maka Allah akan memberi apapun dengan kasih-Nya Allah untuk kita. Jangankan kita muslim yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lembut perangainya, sopan santun dalam sikapnya, pasti Allah akan berikan kehidupan kepada kita. Kenapa? Karena orang yang tidak sujud kepada Allah berikan. Orang yang setiap harinya durhaka kepada Allah saja, itu Allah berikan airnya untuk diminum. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, kalau dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun nilai dunia ini hanya seberat satu seekor nyamuk, kalau dunia ini memiliki nilai di sisi Allah seperti seberat satu ekor sayap nyamuk, aku tidak akan pernah memberikan setetes air minum pun untuk orang kafir. Kenapa demikian? Karena air itu adalah sebuah kehidupan. Seakan-akan kita mengambil pelajaran, buat apa memberikan kehidupan kepada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena air ini adalah bagian daripada dunia, silahkan milikilah dunia tersebut. Kita memiliki keutamaan yaitu al-iman wa huwa mu'min. Inilah yang harus dijaga. Dan ini masuk dalam kategori keutamaan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti kehidupannya akan baik. Maka apa? Dijelaskan dalam hadis yang lain, ya. Barang siapa yang terlambat rizkinya untuk kita, nah ini. Karena ada sahabat yang mengatakan, Ustaz, anak muslim Ustaz, alhamdulillah saya sholat 5 waktu Ustaz, tapi kehidupan saya kok begini-begini saja, gitu ya. Saya mencari makan sehari-hari aja sulit, ya. Sementara itu tetangga saya di sana itu hampir tidak pernah sholat. Tetangga saya di sana itu begini dan begini yang lain. Diceritakan, disampaikan kepada kita. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika terlambat rezeki itu kepadamu, maka apa? Fa'ajmilu fit talab. Perbaiki cara memintanya. Perbaiki cara apa? Mengambil, menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan. Saya banyak mendapati misalkan pelajaran hidup, ya, dari orang-orang yang mungkin bisa dianggap dalam lingkungan kita itu sepertinya sulit mendapati rezeki, sulit mendapati penghidupan. Padahal saya pernah menghitung-hitung. Ini mohon maaf kalau ada pengalaman ini, mungkin ada yang sempat mengalami. Saya beberapa kali nasihati kepada teman-teman kita yang kerja di masalah tukang bangunan. Ya, mungkin kalau suami kita atau antum misalkan, ya, bekerja di tukang bangunan. Saya beberapa kali memberikan nasihat. Setiap kali ada yang kerja kepada kita, selalu kita berikan nasihat. Kita sampaikan, Anda per hari berapa? Gitu ya. Dia mengatakan, ada yang saya per hari 130.000. Saya tanya yang lain, saya 150. Ada yang 180. Ada di sana 200 per hari. Saya tanya kenaiknya, berapa kenaiknya? Kalau tukangnya 130, kenaiknya 100. Kalau tukangnya 150, kenaiknya 120. Kenaik apa? Tukangnya 180, kenaiknya bisa 140. Kalau tukangnya 200, kenaiknya bisa 150. Baik. Sekarang kerja berapa hari dalam sepekan? Kan gitu. 6 hari, 1 libur karena lelah, karena capek dan yang lain. Antum kalikan. Setelah itu kalikan 4. Kalau misalkan yang tadi tinggi, misalkan 200, ya bisa 2 kali 6, sudah 1,2. Itu per pekan. Berarti kalau kali 4 sudah 4,8. Sudah UMR tuh. Ya. Lalu saya tanya, antum kerja di mana sekarang? Di Pondok Ustaz. Lagi bangun apa?
bangun masjid, bangun apa lagi? Kelas. Baik. Antum coba tanya kepada bapak itu, ustadz itu, tanya apa? Ustadz, gaji guru di sini berapa? Saya tuh tanya begitu, gaji guru berapa di pondok kita ini? Antum tanya, nggak apa-apa, kasih tahu, suruh pimpinan, suruh pengasuh pesantren, suruh Abu Islam, tanya pada dia. Dia nanya, berapa sih gaji guru di sini? Oh, range-nya itu di antara 2 juta sampai 4 juta. Sekarang saya tanya, gajinya berbesaran mana? Antum dengan guru tuh, saya bilang. Ya kan? Kenapa antum beresi masjid jadi bagus, kelas jadi bagus, asrama jadi bagus, tapi rumah antum yang saya tahu itu rumahnya tidak pernah diberesi. Rata-rata itu kan dia beresin rumah orang, rumah sendirinya, Pak, lupa dia. Padahal di situ ada anaknya, di situ ada istrinya, yang harus dia jaga kehormatan dirinya, kan begitu. Gajinya lebih besar dari gaji guru. Saya bilang, poinnya satu, antum sering meninggalkan sholat. Padahal kita berikan waktu untuk antum sholat. Saatnya zuhur antum berhenti sholat, maka nanti mulai. Asal jangan ada kata-kata tanggung sebentar lagi jam 4 atau jam 5 berhenti sholat ini. Ini bukan proyek nih. Ini antum kerja di pesantren, ya kan? Jarang-jarang. Kalau di tempat yang lain mungkin iya. Dia kerja di proyek, nontar sholat kata diri. Nontar sholat ya. Ya memang begitu. Dari zuhur harus sholat, asar harus sholat. Kita berikan kesempatan. Tapi ketika dia lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha memberikan rizki kepada kita, lalu kita melupakan dia, Allah pun melupakannya. Itu yang tidak banyak difahami. Nelayan, saya pernah ke tempat pelelangan ikan. Saya tanya, berangkat jam berapa Pak? Jam 12 sudah siang ini udah pulang. Berangkat jam 2. Jam 2 pagi? Iya. Sholat subuh enggak? Enggak. Ya kan? Sekarang jam 2 baru lelang. Dapat ikan banyak di perahunya, dia lelang. Setelah bagi-bagi duit pulang, sholat subuh enggak? Enggak. Antum ngambil ikan milik Allah tanpa antum tanam, tanpa antum kasih ya makanan, antum tinggal lemparkan jarak, lalu kemudian antum ambil, antum melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang antum sudah punya apa? Untuk rumah aja susah. Ini pelajaran hidup yang berharga yang kita sampaikan, bahwa orang ketika mengambil rizkinya Allah dengan bermaksiat kepada Allah, tidak meneguhkan keimanan, tidak akan merubah kualitas hidup dia. Tidak akan merubah kualitas hidup dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kepada orang ini. Dikatakan kecemburuan Allah wa ghairatullah, ya, kecemburuan Allah itu kepada seorang hamba yang larangan Allah itu dilanggar. Suruh sholat, tidak mau sholat, padahal dia makan dari tanaman yang Allah hidupkan, minum dari air yang Allah alirkan, menghirup udara segar dari udara yang Allah hembuskan. Itulah fadilatul tauhid, ya. Ketika kita paham betul bahwa ketauhidan itu perkara yang sangat penting, yang mendasari kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat, maka mestinya menjadi fokus kita, konsen kita, teguhkan nilai-nilai ketauhidan itu dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita ini baik, hidup kita ini bahagia, ya, keimanan. Orang yang berpaling dari ketauhidan kita kepada Allah, ya, orang yang berpaling, kalau kita berpaling, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, siapa yang berpaling ya dari peringatan Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpaling dari keimanan, orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, orang yang berpaling dari hidayah Allah, orang yang berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah dia berharap hidupnya itu baik.
Antum boleh lihat surah Thaha ayat 124. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya itu adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang payah. Ma'isyatan dhanka itu di dunia. Jadi tadi kita dapat di dalam pelajaran hidup gitu ya. Petani juga kadang-kadang demikian. Kadang-kadang kita dapati petani itu sudah capek, lelah dan yang lainnya, saat panen dia terima duit yang sebenarnya nggak seberapa, main judi. Ya, saya banyak di Kerawang wilayahnya. Ya, kalau habis panen itu banyak tuh mereka yang tidak ingat bahwa itu dia dapati dengan susah payah. Di sana ada istri, di sana ada anak, di sana ada anak dan cucu yang lain pada sekolah, mesti dibiayai dan yang lainnya. Lalu dia dapat modal dari penjualan padinya, dia akan dapat instan yang lebih besar lagi, judi. Kalah, habis semua dia. Istri gak dapat, anak gak dapat, untuk modal mengolah sawah kembali, hutang. Hutangnya dari mana? Rentenir. Janji bayarnya kapan? Saat panen. Mengawali dari hutang renten ini, lalu saat panen yang belum tentu panen itu dia bisa panen dengan baik. Ketika dia tidak mengimani bahwa semua segala sesuatu itu harus diambil dengan ketauhidan kita kepada Allah, maka besok panen Allah giring tuh ya hama. Allah giring tuh tikus-tikus untuk makan apa? Ya, tanaman kita. Besok mau dipanen, malam ini hancur. Sementara rentenir itu datang, ya, nagih mana bayarannya? Modal dan keuntungannya bagi keuntungannya. Hancur hidup, rumah dijual. Rumah dijual. Itu yang terjadi. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit ketika meninggalkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, di akhirat nanti coba kita lihat apa yang akan Allah perbuat kepada orang yang meninggalkan ketauhidan, meninggalkan keimanan kepada Allah. Kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan mereka setelah dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Orang ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami, himpunkan kami, bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat, dulu mataku sehat. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah yang demikian itu, bukankah telah datang agama kami kepadamu? Bukankah kami telah mendatangkan seorang Rasul kepadamu? Bukankah kami telah datangkan Al-Quran untuk dijadikan petunjuk bagimu? Fanasitaha, tapi kamu melupakan itu semuanya. Kita melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, kita lepaskan sunnah tersebut. Maka kata Allah, fanasitaha, engkau melupakannya. Maka kata Allah, wa kadzalika al-yawma tunsa, pada hari ini pun kamu dilupakan. Ya. Dia tidak sama sekali diingat ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya. Diingat dilupakan oleh Allah dari ingatannya. Ya, di dalam surah Thaha ya, harus kita perhatikan ya, ayat ini betapa ayat 124 hingga 126 ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita bahwa pentingnya ketauhidan dalam hidup kita ini bisa membawa ya kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian di antara keutamaan tauhid
yang sudah kita bahas hingga poin yang ke-12. Poin yang ke-13 bahwa orang yang mentauhidkan Allah atau orang yang bertauhid kepada Allah akan diringankan dari perbuatan yang tidak ia sukai dan dari penyakit yang diderita olehnya. Jadi kalau orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tauhid akan diringankan dari apapun yang terjadi kepada kita, sesuatu yang tidak kita sukai. Musibah misalnya, musibah. Dan saat ini banyak sekali terjadi musibah-musibah yang ada di sekitar kita, yang kita tidak mengetahuinya. Seakan-akan konsep-konsep yang manusia telah berikan dahulu itu sudah mulai berubah. Jadi bukan Al-Quran dan Sunnahnya yang tidak relevan lagi dengan zaman kita saat ini, tapi justru ilmu manusia itu yang sudah tidak relevan. Ya, perhitungan manusia itu yang tidak lagi relevan di zaman kita ini. Katanya bulan kalau sudah katanya kalau sudah masuk di bulan September, ada kata-kata ber di akhirnya. September, Oktober, November, Desember, gitu ya. Itu hujan. Ya, itu hujan. Tapi kemarin masih panas. Justru mulai hujannya Januari, Februari, gitu ya. Maret sampai sekarang. Perhitungan manusia sudah mulai berubah di situ. Kita tidak tahu bahwa bangunan-bangunan yang dibangun di atas tempat-tempat yang itu menjadi pilar-pilar bumi yang ada di atas perbukitan dan yang lainnya. Tapi ternyata kemudian dihuni, dibangun dan yang lainnya, kemudian ada pergerakan tanah. Bangunan plus orangnya terkubur dalam waktu yang singkat. Ya. Musibah begitu banyak yang menimpa kita. Ya, ketika air tidak lagi mendapati tempat, ya, maka air itu seakan-akan ketika tempat yang biasanya rembesan air itu banyak besar sekali, sekarang semuanya sudah dicor semuanya, maka seakan-akan mempersilahkan air masuk ke dalam rumah kita. Ya, rumahnya besar, saluran airnya kecil, tertutup oleh sampah, selesai. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, maka semuanya itu karena manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat 41. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 41 ini, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan rusak, penggundulan hutan sembarangan, tidak dibarengi dengan penanaman kembali sejak awal. Ya, karena gak mungkin tanaman yang sudah berusia puluhan tahun lalu ditebang, lalu kemudian ditanam pada saat yang sama, kekuatannya pasti akan berkurang. Ya. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu indahnya ketika menumbuhkan tumbuhan yang sudah lama itu sampai tinggi, ternyata sudah disusul
dihidupkan oleh Allah tumbuhan yang berikutnya di sampingnya dan kanannya. Coba kita lihat misalnya ketika Allah tumbuhkan pohon-pohon pisang. Sebelum pohon pisang itu nampak jantungnya, gitu ya, belum nampak jantungnya, itu sudah tumbuh terlebih dahulu di pinggirnya. Sampai ketika itu menunggu masak di atas atau tua di atas, ini sudah mulai setengah badannya yang pertama. Ketika sudah matang, maka ini sudah mulai tinggi. Ini ditebang, ini sudah mulai memiliki kekuatan. Tapi lihatlah misalkan ketika manusia yang serakah itu mengambil semua itu tanpa perhitungan yang matang, maka albar di situ daratan itu rusak. Ya. Ketika tadi tanah untuk bisa menyerap air gitu ya, ternyata itu sudah rusak dan tidak ada resapan-resapan yang cukup lagi, banyak tertutup sana sini dan yang lain, sehingga itulah kerusakan yang terjadi di daratan. Di lautan pun banyak. Bahkan kadang-kadang kita ini manusia itu dihadapkan kepada sebuah keserakahan yang luar biasa. Daratan itu masih luas, tapi kok lautan ditutup. Ya, ada tuh, lautan diuruk. Dalam bahasa kita kayak nggak ada kerjaan. Ya, daratan masih luas, masih banyak yang kosong tuh. Tapi ketika kemudian laut itu diuruk, berapa biayanya? Ya, sangat besar. Hanya kadang-kadang yang dicari kepuasan nafsunya, ingin punya rumah di pinggir laut, ya, ingin ombak-ombak setiap hari dia nikmati di situ. Ya, ingin agar orang lain itu masuk ke situ harus pakai paspor di negara sendiri. Ya, ini salah satu contoh. Bagian daripada apa? Kerakusan manusia di lautan. Belum lagi yang orang-orang kecilnya, nelayannya. Kalau dia sayang dengan ikan-ikan yang ada, maka jalannya itu, jaringnya itu jangan rapat-rapat. Ambil ikan yang sudah besar. Ya, itu saja kadang-kadang boleh jadi membuat ikan-ikan kecil itu menangis karena ibunya diambil. Kalau kita mau merasakan seperti itu, ya. Kalau misalnya kita punya jaring, punya jala tuh yang lebar-lebar, yang kedapatan itu ikan yang besar. Ikan kecil kan bisa lolos lagi. Itu pun kadang-kadang kalau kita mau merasakan, ini kalau biasa yang berbicara itu model kayak gini, itu orang-orang sufi. Orang tasawuf itu kadang-kadang berbicara seperti itu. Coba manusia tuh yang serakah ya di lautan. Bukankah itu ikan-ikan yang kecil itu ketika induknya diambil mereka akan menangis, mana ayahku, mana bapakku, mana ibu. Manusia jahat sekali, ngambil merampas ayah dan ibu kami biarkan itu di lautan lepas seperti itu. Itu kajian mereka. Kajian kita bedanya adalah apa? Kita mengatakan bahwa semua alam ini Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia, boleh diambil, cuman ada adabnya saja. Ya jangan pakai bom lah, jangan pakai dinamit di situ. Ambil saja ikannya yang ada, biarkan kemudian populasi ikan-ikan kecil itu hidup dengan apa? Ya hidup sampai dia masa petiknya bisa kita ambil. Ya, ada adabnya, silakan ambil. Tapi karena kemudian manusia serakahnya itu pengen ngambil ikan yang kecil, bahkan yang paling kecil sampai yang paling besar, disitulah kemudian rusak populasi yang ada di dalam lautan tersebut. Belum lagi kemudian bekas dari bom tersebut itu bisa merusak yang lainnya. Ekosistem di dalam laut itu bisa rusak karena bom tersebut. Inilah yang kemudian kita dapat kata Syekh As-Sa'di, kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 itu, karena bima kasabat aydin nas
dengan sebab perbuatan manusia, maksudnya adalah Pak, bima kasabat dzunub atau bisa babi dzunubin nas, dengan sebab dosa-dosanya manusia. Jadi setiap kali ada kerusakan itu pasti itu ada dosa yang terlaksanakan, ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka kata Allah, ya, Allah uji mereka dengan itu semuanya. Lalu Allah balas ujian atas kerusakan yang mereka lakukan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah giring banjir bandang, Allah giring gempa, Allah giring yang lainnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka itu merasakan, ya, sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, yang karenanya semoga mereka itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan musibah yang menimpa kita memang karena sebab dosa dan kesalahan kita. Dan musibah itu ketika menimpa kita, jiwa kita tidak suka dengan musibah tersebut, itu bisa diringankan dengan keimanan yang ada pada diri kita, bisa diringankan dengan ketauhidan kita. Maka di sini kata beliau mengatakan, jika seorang hamba menyempurnakan tauhid dan keimanannya, niscaya kesusahan dan kesulitan dihadapinya dengan apa? Lapang dada, dengan sabar, jiwa tenang, pasrah dan ridho kepada takdirnya. Kalau sudah terjadi, mau apa? Ketika banjir bandang itu terjadi kepada kita, menghabiskan, membawa serta rumah, tempat tinggal dan yang lain-lainnya, itu sudah terjadi, mau dibuat apa kita? Gempa, longsor dan lain-lainnya, kalau bukan karena dosa yang disebabkan oleh kita. Obatnya adalah apa? Perkuat keyakinan kita, keteguhan keimanan kita, ya, diantaranya adalah takdir yang harus kita perkuat keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Fadilatul Ustaz menyampaikan di sini, para ulama banyak menjelaskan bahwasanya orang yang sakit atau yang mendapati musibah itu harus meyakini bahwa yang pertama, penyakit yang diderita itu adalah suatu ketetapan dari Allah. Itu masuk dalam qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau takdirnya Allah. Dan penyakit itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Jadi ketika musibah itu menimpa kita, penyakit itu menimpa kita, itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qadanya Allah. Tapi sebelum itu terjadi, ada ikhtiar manusia yang harus dilakukan oleh manusia dalam ikhtiarnya, yaitu adalah apa? Menguatkan ketauhidan kita kepada Allah, meneguhkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan, seperti dalam surah Ar-Rum tadi. Jadi kalau misalkan ada musibah di rumah kita, ya, ada musibah di rumah kita, apapun bentuknya, sebagian para ulama sampai ada yang mengatakan kepada kita, kalau di rumah kita masih ada tikus yang masuk ke dalam rumah kita, sejatinya itu bukan hanya sekedar karena masih ada sisa sampah, sisa makanan dalam rumah kita, tapi karena ada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di dalam rumah kita. Itu hati-hati. Sebagian lagi kemudian mengatakan kalau di rumah kita cicak itu terlalu banyak sekali di rumah kita, karena itu bisa jadi memang banyak dosa yang terjadi di rumah kita. Kalau di rumah kita ternyata ada banyak kelabang, ada banyak kalajengking yang mau masuk ke dalam rumah kita, itu bukan karena apa-apa, karena bisa jadi itu memang banyak dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena kenapa hewan-hewan fasik yang masuk ke dalam rumah kita, yang kita disunnahkan untuk membunuhnya, tikus, cicak, ya, terus kelabang, kalajengking misalkan.
Kalau itu masih masuk ke dalam rumah kita, sebesar apapun rumah kita, sehebat apapun, semegah apapun, ketika binatang-binatang fasik itu masuk ke dalam rumah kita, waspadai. Bisa jadi itu banyak dosa yang dilakukan oleh kita. Apapun bentuk dosanya, besar maupun kecilnya. Handphone kita yang terlalu bebas di dalam rumah bisa menjadi sumber dosa yang itu terjadi, sehingga Allah giring, ya, Allah giring binatang-binatang fasik. Ya, dalam hadis itu fawasik al-hayawanat, ya, hewan-hewan yang fasik masuk ke dalam rumah kita. Itu karena sebab dosa. Ada dosa anak durhaka kepada orang tua, ada dosa suami tidak menyayangi anggota keluarganya, ada dosa istri kepada suami, ada suami dosa kepada istri, ada handphone yang diserahkan dengan tayangan-tayangan yang ada. Pantas saja Allah kirim kepada kita hewan-hewan fasik. Kalau di kampung sekaligus dikirim itu burung hantu di atas pohon rumah kita. Ya, hewan hantu. Yang lalu kemudian kita kalau sudah ada hewan hantu berbunyi di atas rumah kita baru geger. Jatuhlah nanti kepada tahayul, pada apa gitu ya. Ini siapa yang akan mati, lalu kita ambil cari batu yang untuk musir. Jangan di sini, silakan pergi ke tempat lain. Kata tempat lainnya, jangan di sini, kamu pergi. Nempel di rumah kita. Ya, karena anak-anak kita takut yang luar biasa, nggak bisa tidur, jadi besok sakit. Kan gitu. Akhirnya bertahayul kalau ada burung hantu, ya, dia bertengger di atas rumah kita pada malam hari dan dia berbunyi berapa kali, hati-hati di rumah kita akan ada yang sakit. Jatuhlah kita kepada khurafat, tahayul, ya. Hal-hal seperti itu dosa lagi kita juga. Padahal semestinya seorang muslim hanya mengevaluasi diri kita. Ini betul, mungkin ketika ada hewan fasik masuk ke dalam rumah kita, kita harus segera introspeksi. Karena orang yang cerdas, al-qayyisu kata Rasul, mandana nafsahu. Orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, menghisab dirinya, dosa apa nih yang telah dilakukan oleh kita, kumpulkan anggota keluarga kita. Kenapa masih banyak tikus yang masuk ke dalam rumah kita? Bukan tikus kelaparan cari makanan, karena tikus sebenarnya lebih santai, dia cari makanan di got-got yang ada. Tapi kenapa masuk ke dalam rumah kita? Ya, cicak-cicak mestinya itu ada bertengger saja itu di, ya, rumah-rumah pejabat atau rumah-rumah apa gitu ya, di kantor-kantor istana atau di mana-mana gitu. Kenapa masuk ke rumah kita? Ya. Kalau jengking, pelagan dan yang lain. Yakinilah itu semuanya kata para ulama karena sebab dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Dulu orang tua kita sebelum ada handphone di kampung itu hidup itu nyaman. Ya, bahkan kenyamanan di kampung itu luar biasa. Rumah itu tidak perlu dikasih pagar. Sekarang sampai di kampung-kampung pun itu pagar semua. Orang merasa takut, ya, dengan kejahatan yang ada. Sekarang kalau mau ke tetangga samping aja harus keluar pagar dulu, baru kemudian ke kanan atau ke kiri. Dulu cuma lompat doang. Itu dulu. Tidak individualis seperti saat ini yang terjadi. Ya. Dulu orang tua kita matok tanah itu cukup pakai apa? Ya, cukup pakai bambu saja, dipatok terus ya itu bagian kita. Sekarang nggak cukup dicor, ya, nggak cukup dicor tembok tinggi, saking takutnya hilang dulu dunia dari kita. Betul, orang yang mengambil batas tanah orang lain akan dilaknat oleh Allah. Tapi itu sekarang orang rasa takutnya, itu dulu enggak. Karena pengaruh dari apa, teknologi ini kadang-kadang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketauhidan dia kepada Allah. Yang ketiga kata beliau, hendaklah ia meminta ampun dan meminta kesembuhan kepada Allah serta meyakini bahwa Allah sajalah yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada.
Hanya Allah sajalah yang mampu menyelesaikan segala macam bencana dan musibah yang menimpa kita dan alam yang ada di sekitar kita. Ya. Itu solusi yang ditawarkan ya di dalam agama kita. Kembali kepada Allah, maknanya adalah kembali kita mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada asma dan sifatnya. Itu kekuatan yang maha dahsyat. Kalau kita ingin hidup selamat itu, sehingga ketika pun terjadi musibah kepada kita, lalu kemudian apa? Kita menghadapinya qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah bagian daripada apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan apa yang Allah lakukan itulah yang memang Allah kehendaki. Idza aradallah ya syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, itu selesai di situ. Tapi orang kalau tauhidnya kurang, maka akan mencari-cari kesalahan di mana dan di mana. Kalau sebagai bahan evaluasi saja agar tidak mengulangi, bagus. Tapi kalau sampai ketidakrelaan kita kepada qada dan qadar Allah, bahkan itu bisa mengurangi ketauhidan yang ada pada diri kita, dan itu dosa. Itu poin yang ke-13. Di antara keutamaan tauhid, bahwa orang yang bertauhid akan meringankan ketika ada terjadi musibah yang tidak kita sukai, atau karena ada sakit yang kita derita. Dengan kita mentauhidkan Allah, itu menjadi mudah, menjadi ringan. Betapapun kita punya segalanya dari dunia ini, kita sakit, kiranya dokter di sana itu yang paling ahli, kita datangi. Oh, di sana tempat operasi yang paling bagus, kiranya dokter di sana yang mengoperasikan tubuh yang ada, apa banyak kita ada pada tubuh kita ini, kiranya di sana yang lebih hebat. Kita datangi itu semuanya. Tapi kemudian pada akhirnya tetap akan kembali kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Min babil ikhtiyar itu boleh, tapi menggantungkan kesembuhan kepada manusia itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Ini hati-hati kita. Menyalahkan qada dan qadar Allah terhadap musibah yang menimpa, ini juga adalah perkara yang bisa menghilangkan nilai-nilai ketauhidan dalam diri kita. Wajib kita tingkatkan ketauhidan kita, wajib kita tingkatkan keimanan kita, sehingga perkara yang sulit itu akan terasa mudah, perkara yang berat akan terasa ringan, perkara yang tidak kita sukai akan terasa oleh kita keriduannya. Itu kan sebab tauhid. Yang ke-14 di antara keutamaan tauhid, beliau sampaikan di sini, tauhid akan memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluknya untuk menghamba hanya kepada Allah saja yang telah menciptakan semua makhluk. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwatal iman azza Allah. Kalau tauhid kita benar, kita meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat saja dibaca misalnya, akan makna rububiyah Allah Azza wa Jalla. Allah lah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang al-khalqu wal amru. Sebagai Rabb, Allah al-khalqu menciptakan, wal amru mengatur dan memerintahkan. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan, mengatur kita semuanya, Allah lah yang mengatur matahari itu terbit dari timur, misalkan terbenam dari baratnya. Allah yang mengembuskan udaranya, anginnya. Allah yang memberikan air untuk kehidupan kita. Allah yang menghidupkan dengan air hujan itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam tanah, Allah hidupkan. Allah yang giring ikan-ikan yang sudah besar untuk bisa mudah diambil oleh manusia. Yang kecil-kecil bisa Allah sembunyikan terlebih dahulu, biar dia hidup dengan alamnya. Nanti kalau sudah besar baru bisa diambil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur
seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kita ini. Kalau kita memahami betul akan tauhid rububiyah Allah, hanya itulah ya, hanya semata Allah lah yang bisa melakukan itu semuanya, maka kita akan masuk meningkat kepada tauhid uluhiyah kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini bisa makan karena kekuatan yang Allah beri, karena rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bisa minum karena air yang Allah berikan kepada kita, maka akan kita menjadi orang yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Di PHK dari pekerjaannya tidak perlu kita menyalahkan perusahaan, ya, tidak perlu, karena perusahaan punya hitungan tersendiri yang itu tidak sama hitungannya dengan hitungan kita, ya. Maka ya sudah selesai. Masa kerja kita di situ itu selesai. Tadi ada tayangan. Saya dapat kiriman video itu. Ada seorang ya pramuniaga atau apa di sebuah minimarket, kontraknya memang habis. Dan dikatakan mulai besok tidak lagi bekerja. Ya, masih berpakaian resmi, pakai kaos itu, ya. Tiba-tiba apa yang dia lakukan, dia hancurkan semua barang yang ada di gudang tersebut. Ini keawaman pada tauhid rububiyah, bahwa rezeki Allah tidak perlu dijemput hanya dengan di situ saja. Ya. Tapi ketika nilai-nilai ketauhidan akan rububiyah Allah itu lemah pada diri kita, maka akan imbasnya kepada tauhid uluhiyah kita itu tidak tidak maksimal. Kita tidak langsung mengangkat kedua tangan untuk kita berdoa, ya Allah, kini kontrakku sudah habis di tempat ini. Semoga Engkau tetapkan kontrakku lagi di tempat yang lain yang jauh lebih baik, sehingga dengannya aku bisa beribadah lebih kuat lagi. Itu mestinya. Bukan menghancurkan barang-barang tersebut sehingga apa yang terjadi, kerja tidak dapat, masuk penjara, iya, lalu kemudian didenda juga. Merepotkan orang tuh, merepotkan apa? Mungkin gaji dia selama kerja di situ tidak bisa untuk menebus dia. Kerugian yang luar biasa dari hilangnya tauhid dalam dirinya. Dan ini banyak. Dari awal kita sudah sampaikan bahwa hanya Allah lah yang mengangkat derajat seseorang, yang merendahkan derajat seseorang. Allah memberikan kepada seseorang, Allah mencabut sesuatu dari seseorang itu. Maka mintalah hanya kepada Allah. Itu tauhid. Dan ketika hal itu yang kita minta tidak diberikan oleh Allah kepada kita, harus ridho kepada Allah. Karena itu bisa jadi jalan keselamatannya. Jalan ke keselamatannya. Jangan stres, apalagi sampai gila. Dan itu yang terjadi. Ya. Itu bahaya. Kenapa bisa demikian? Karena rendahnya, kalaulah tidak saya katakan hilangnya, karena rendahnya kualitas tauhid kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga disitulah orang itu berada pada seakan-akan menghambakan dirinya kepada manusia. Saya kalau tidak kerja di perusahaan ini, anak dan istri saya makan dari mana? Itu menghambakan diri kepada perusahaan tersebut. Ya. Betapa banyak orang yang keluar dari perusahaan ini, lalu dia memiliki keuangan modal sedikit, dia dengan jualan terus itu sampai sampai besar. Maka di sini dikatakan, artinya yaitu orang-orang yang bertauhid dalam kehidupannya hanya menghamba, memohon pertolongan, meminta ampunan, dan berbagai macam ibadah lainnya hanya kepada Allah semata. Itu maksudnya melepaskan diri dari penghambaan kepada manusia. Artinya kita harus mengikhlaskan ternyata hidup kita ini memang bukan untuk manusia. Bagaimana kita hidup manusia itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ayat ini mudah untuk dibaca, tapi pengamalannya Wallahi sangatlah berat mengamalkan ayat ini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ternyata saat sholat pun kita masih ingat akan dunia. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ternyata masih ada perasaan ada yang lebih besar dari Allah. Karena sholat menentu di depan, mertua di belakang leher. Ada mertua saya di belakang rupanya. Ya, akhirnya apa? Terganggu. Ya, jangan sampai sholatku asal-asalan nih. Rukuku, sujudku, iktidalku ini benar-benar. Sehingga apa? Lillahnya itu kurang. Ya, lillahnya itu kurang di situ. Atau kadang-kadang kalau misalkan kita beraktivitas, bekerja misalkan yang di sana ada atasan kita, kadang-kadang ada orang yang bekerja kan, misalkan contoh, yang penting saya bekerja sesuai SOP saya, lalu selesai. Kan mesti tidak cukup. Namanya aja standar, operational procedure, standar gitu ya. Hadisnya itu mengatakan apa? Kalau kita mau mengamalkan sesuatu, berbuat sesuatu itu atqana. Ya, bukan standar tapi naikkan derajatnya sampai pada nilai yang tinggi. Sebagian orang misalkan apa? Ya, yang penting sudah sesuai prosedurnya. Sesuai prosedur itu standarnya di situ. Tapi kita harus lebih apa? Harus lebih tinggi. Sholat kita itu betul-betul memang ya zuhur 4 rakaat itu standar. Ya, itu standar. Bahkan tidak boleh kurang kecuali lagi qasar, lagi safar. Kalau ditambahkan itu salah. Tambahkannya dengan amalan yang sunnah. Sholat sunnahnya itu standar kita ditingkatkan. Maka memang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, bahwa jika kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu yang kalian lakukan, puasa di bulan Ramadanmu engkau lakukan, tunaikan zakat hartamu engkau tunaikan, maka tadkhulu jannata rabbikum, engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan standar. Ya. Tapi kan kita tidak tahu sholat kita itu kualitasnya seperti apa. Kalau hanya sholat 5 waktu saja yang kita lakukan, khawatir pada saat itu masuk riya, masuk sum'ah, bahkan ujub, takabur dan yang lainnya, ini bisa ditutup dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Betul bahwa puasa Ramadan itu wajib, tapi itu standarnya. Tapi ada 6 hari puasa di bulan Syawal, ada 3 hari pada setiap bulan Hijriah, ada puasa Senin Kamis pada setiap pekan, ada puasa Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak. Untuk apa? Untuk meningkatkan dari yang standar tadi. Betul, umrah dan haji itu seumur hidup sekali. Masa orang mampu dia mau haji 2 kali, 3 kali dilarang? Masa mau umrah berulang kali dilarang? Jangan mengatakan lebih baik mengumrahkan orang lain. Mana dasarnya? Ya, karena bisa saja kita tidak tahu haji kita yang pertama itu diterima atau tidak, umrah kita mana diterima atau tidak. Mungkin umrah bapak yang sebelum handphone muncul itu yang paling ikhlas. Umrah yang belakangan semuanya isinya selfie. Doa pun bohong karena pengen foto di belakangnya ada Ka'bah. Ya kan? Dari situ mana amalan kita yang diterima? Kita tidak tahu. Sehingga Pak, tambal amalan-amalan standar itu dengan apa? Amalan yang bisa meningkatkan kualitas kita. Barulah surga itu akan didapati. Ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah ya, barang dagangan milik Allah itu sangatlah mahal. Ketahuilah barang dagangan milik Allah yang mahal itu adalah surga. Yang harus kita dapati bukan dengan standar saja, tapi harus lebih meningkat. Dan semua itu dasarnya adalah apa?
keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, agar manusia jangan menghambakan dirinya kepada manusia. Itu sholatu wa nusuki, mungkin ibadah yang lain seperti menyembelih hewan dan yang lain. Wa mahyaya, dan kehidupanku. Kehidupan kita juga jangan standar-standar saja. Gitu ya. Motor saja standarnya itu bisa dua. Kalau mau jalan miring, standar yang miring. Kalau mau tegak, sedih. Ini kan dua-duanya gitu. Hal itulah yang menyebabkan kita ini tidak boleh hanya sekedar hidup hanya pada batas standar saja. Meskipun itu perkara yang memang harus mau tidak mau dilakukan oleh kita. Tapi manusia harus hidup jauh yang lebih tinggi. Kata ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian minta surga, mintalah surga yang standar atau surga yang tinggi. Yang tinggi, Al-Firdaus Al-A'la, ya, surga yang tinggi, yang kalaupun kemudian kita dapat di bawahnya, itu sudah luar biasa. Di bawahnya lagi, alhamdulillah. Di bawahnya lagi, ya sudah, memang mau apa lagi, amal kita memang segitu. Tapi kalau kita mengatakan udahlah yang penting saya masuk gerbangnya surga saja, itu sudah nikmat. Gitu ya. Itu namanya belum masuk kepada apa? Ulul himmah. Semangat yang tinggi meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Seorang muslim tidak cukup pada standar saja. Salat harus perbaiki, ibadah amal harus perbaiki, kehidupannya pun sama. Bahkan perkara untuk menjemput kematian kita pun jangan yang standar saja. Ya, standarnya itu ya apa, standar menjemput kematian, ya amal soleh misalkan gitu, standar amal soleh kita yang penting tadi sholat lima waktunya, zakat malnya, puasa Ramadannya gitu ya, haji dan umrahnya sekali, ini standar kita. Semoga dari situ kita bisa ya menggapai kematian kita, menjemput kematian kita itu dengan lillah, karena Allah. Tapi ada sesuatu yang lebih di samping yang wajib-wajib tadi adalah apa? Perbaiki kedekatan kita kepada Allah pada setiap amal perbuatan kita. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan bisa menjemput kematiannya dengan apa yang kebaikan yang biasa dia lakukan. Perbanyak zikir kita kepada Allah. Banyak-banyaklah kita mengucapkan kalimat tauhid. Pada perkara ya zikir mutlaknya itu harus kita lakukan. Ya. Karena itulah disebut dengan menjemput kematian. Agar wa mamati lillah, kehidupanku, kematianku, wa mamati lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah terbiasa mengatakan la ilaha illallah, kita mengatakan subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, terus sering kita zikirkan seperti itu, ya. Standar yang tadi dari amalan-amalan wajib ditopang kesempurnaannya ini, sehingga ketika mau meninggal itu lisan kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya akan meninggalkan dunia ini dengan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Tapi kan itu harus dibiasakan oleh kita. Tidak hanya kita bisa mengatakan saya sudah hafal saat ini, karena itu bukan soal hafalan. Ya, hafalan aja itu lama-kelamaan kalau tidak dimurojaah akan hilang. Maka itu harus terus dimurojaah terus. Kalimat la ilaha illallah harus dimurojaah setiap waktu, setiap saat, menjadi zikir harian kita. Rotban bizikrillah, mulut kita itu, lisan kita ini basah karena berzikir kepada Allah. Ucapkan kalimat itu, ya,
Sehingga ketika kita berkendaraan, jalan naik, Masya Allah, Allahu Akbar, jalan turun kita mengucapkan Subhanallah. Kita mau melakukan sesuatu yang berat, la haula wa la quwwata illa billah. Ada musibah saja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Musibah itu menimpa kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan kalimat-kalimat tersebut menjadi kebiasaan lisan kita, sehingga pada saatnya kita akan menjemput kematian kita itu sudah dengan apa? Dengan kualitas yang tinggi. Karena itu tidak mudah, itu tidak bisa dibuat-buat, itu tidak dikursuskan, tapi harus dibiasakan. Ya. Maka ini agar kita keluar dari penghambaan diri kita kepada makhluk. Masalah rizki, masalah kesehatan, masalah kesembuhan, jadi jangan sampai kita menghambakan diri kita kepada manusia. Ini poin yang ke-14. Yang ke-15, di antara keutamaan tauhid, kata beliau, hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa mata'ahu bis-sihhah wal afiyah. Ya, amin. Yang ke-15 adalah orang yang bertauhid kepada Allah akan dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran, serta dapat menghibur seseorang dari musibah yang dialaminya. Kalau kita mentauhidkan Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kualitas ketauhidan kita ini terus ditingkatkan oleh Allah, maka jalan kebaikan itu akan terbuka oleh kita, jalan keburukan itu akan tertutup. Inilah seperti yang akan memasuki Ramadan. Ya. Ketika akan memasuki Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan, ya, berbagai macam persiapan di langit sana sudah disiapkan dari langit. Kita yang di bumi harus persiapan juga untuk menyambut tibanya bulan Ramadan penuh keimanan. Maka dijelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Ramadan untuk kita manusia di atas muka bumi ini. Itu pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu yang Allah persiapkan untuk kita. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Sekarang bagaimana persiapan kitanya? Yang di bumi ini persiapan kita apa? Maka persiapkan diri kita dengan pertaubatan kita kepada Allah. Ya. Pertaubatan ini adalah hakikatul tauhid, karena kita kembali kepada Allah, mengakui kelemahan diri kita akan banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya persiapan menyambut Ramadan. Meskipun bahwa taubat ini adalah kewajiban muslim sepanjang hidupnya, tapi bagaimana kalau di hari-hari biasa kita jarang bertobat? Dan ketika kita akan masuk ke Ramadan, yang benar-benar Ramadan itu harus dilakukan penuh dengan keimanan, dan dalam rangka mencari pahala Allah, itu harus dikosongkan jiwa kita dari dosa dan kemaksiatan. Bertobat kepada Allah menyambut Ramadan ini. Ya. Persiapan kita adalah apa? Yang kedua, kenali amalan-amalan apa yang akan membawa kebaikan kita untuk 11 bulan yang akan datang, yang kita lakukan di Ramadan. Yang pertama, kenali itu sholat tarawih kita itu seperti apa. Ya, sholat tarawih. Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, artinya membakar, ya, atau panas. Roma itu panas, sangat panas. Tambahin huruf nun di belakang, Ramadan. Haus itu atosha, ya, atshun itu haus, sangat haus, atshan, ya, atshan. Lapar, ju', sangat lapar, ju'an, gitu ya. Nah, panas, sangat panas, Ramadan. Ramadan itu, ya, kesempatan bagi kita untuk, ya, membuat sesuatu yang panas dalam jiwa kita itu mendingin. Apa yang membuat panas pada badan kita, pada jiwa kita adalah adzunub, dosa.
Ya. Yang membuat panas pada badan kita itu adalah dosa. Bagaimana cara mendinginkan dosa itu? Dosanya dihilangkan dengan apa? Dengan 3 hal di Ramadan. Yang pertama, qiyamut tarawih, yaitu dengan qiyam at-tarawih, menunaikan sholat tarawih dan sholat malam lainnya di Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kita kepada Allah. Nah, caranya habis sholat Isya kita tarawih. Hidupkan sholat tarawih itu bagian daripada qiyam Ramadan. Tapi lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama imanan, karena memang ini keimanan kita. Wahtisaban, benar-benar kita ingin mencari pahala dari sholat tarawih kita ini. Bukan pengen ya hanya sekedar menggugurkan apa yang menjadi tradisi di masyarakat kita misalkan, atau hanya sekedar yang penting kalau saya nggak sholat tarawih nggak enak sama tetangga. Kok laki-laki itu di rumah malam dan gitu ya, karena nggak enak datang juga di masjid. Maka biasanya dicari masjid yang super kilat, ya, yang paling cepat selesai, gitu ya. Yang paling cepat selesai. Yang penting tadi gugur sebutan-sebutan orang kepada kita, masa laki-laki nggak sholat tarawih, nah itu gugur. Jadi apa? Cari masjid yang paling cepat, bahkan yang hilang tuh bandingannya, jadi nggak sah sholatnya. Padahal kalau kita mau melakukan bahwa sholat tarawih itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mempersiapkan Ramadan untuk kita di langit sana dengan apa? Dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan. Kita di sini siapkan dalam diri kita di atas bumi ini untuk apa? Hidupkan malam Ramadan dengan salat, dengan ibadah. Ya, ini tidak mesti semalam suntuk. Nah, kita ada hak badan kita bisa istirahat tidur. Tapi di sana ada apa? Tilawah Al-Quran, ada sholat, ya, tarawih yang kita betul-betul kualitas sholat tarawih. Dan darinya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni itu dosa-dosa kita. Ternyata sholat kita dengan dosa kita masih banyakkan dosanya. Sehingga Allah bukakan pintu yang kedua di Ramadan ini untuk menghapus dosa kita dengan puasa di siang hari bulan Ramadan. Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan di siang harinya karena keimanan, karena mencari pahala di sisi Allah, akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa. Ternyata begitu pun sama. Salat kita itu beda-beda kualitasnya, puasa kita pun beda-beda kualitasnya. Dosanya masih banyak, salatnya sudah selesai, puasa sudah selesai. Allah bukakan satu pintu lagi agar benar-benar keluar dari Ramadan kita tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan yang lainnya. Cari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Bukan akhwat Lailatul Qadar itu, bukan. Ya. Ada candaan seorang itu ya. Ini bukan akhwat, tapi Lailatul Qadar itu adalah apa? Malam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam pada saat terjadi Lailatul Qadar, dan itu hanya satu malam. Dari 29 harikah atau 30 harikah, hanya satu malam, yaitu malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu. Khairun min alfi syahr, yang nilainya itu sebanding lebih baik bahkan dari 1000 bulan. Tapi carinya dengan keimanan dan juga dengan berharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapus dosa-dosanya dia yang telah lalu. Dari sinilah kemudian kita dapati ya, bahwa orang kalau tauhidnya benar, keimanannya benar,
maka jalan-jalan kebaikan itu Allah bukakan kepada kita. Allah akan berikan kemudahan kepada kita, mudah untuk mengamalkan amal-amal soleh. Tapi orang yang tauhidnya nggak benar, menghadapi puasa itu berat sekali. Hari pertama puasa udah nanya, lebaran hari apa? Coba. Hari pertama puasa udah tanya, lebaran hari apa? Kan itu luar biasa di kita. Itu jangan sampai kita yang sudah ngaji itu bertanya itu ya. Itu kapan sidang lebaran itu, sidang isbat untuk lebaran 1 Syawal itu kapan gitu ya. Luar biasa itu. Ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Jadi kalau kita keimanannya itu benar, maka apa? Sholat kita itu kualitaskan dengan baik, puasa kita kualitaskan dengan baik, bahkan coba Lailatul Qadar misalkan, ya itu hidupkan oleh kita. Bisa dengan i'tikafnya atau tidak dengan i'tikafnya. Ya, karena i'tikaf itu ada satu jalan saja, banyak jalan yang lainnya. Apakah boleh Ustaz? Apakah mungkin kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu tanpa i'tikaf? Mungkin, kenapa tidak? Ya, itu memungkinkan sekali. Bahkan dijelaskan orang yang saat ini sedang berada di hadapan orang yang sangat membutuhkan, dia menjaga ya orang yang sedang sakit, pemeliharaan yang sakit, bergantung kepada dia sampai dia tidak bisa i'tikaf. Ya. Kenapa? Karena dia berjaga ini. Maka penjagaan dia itu jauh lebih baik dari i'tikaf 1 bulan penuh. Ya. Di Masjid Nabawi. Gitu. Kita tahu bahwa sholat 1 kali di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipatnya. Tapi ada hajat orang muslim yang kita bantu saat ini. Seperti yang terjadi misalkan sekarang. Ya. Saudara kita di Palestina, banyak orang yang tidak mungkin besok itu bisa i'tikaf. Dia menjaga di camp-campnya pengungsian dari masyarakat Palestina. Mereka pun sangat mungkin sekali ketika mereka berjaga siang hari puasa, malam hari dia bisa sholat di situ, tapi kemudian tidak bisa beriktikaf. Pada saat dia sedang membantu mengayomi mereka, dia bisa saja mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Ya. Jadi kualitaskan itu. Sholat kita, kualitaskan puasa kita, dan kualitaskan cara pencarian kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengan cara itulah kemudian Allah akan berikan kemudahan yang luar biasa. Ya. Itu hampir Lailatul Qadar itu seperti kita lagi umroh, lalu kemudian mendekati ke Ka'bah, lalu kemudian apa? Bisa berdoa dengan tenang di multazam, kira-kira seperti itu. Ya. Dia berdoa di semua sisi Masjidil Haram, insya Allah mustajab. Bahkan di luar Masjidil Haram, selama itu di tanah haram, kita berdoa itu juga mustajab. Tapi kalau bisa masuk ke dalam apa? Ya, area Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, bisa kemudian berdiri lalu menetapkan, atau misalkan kita bergelantungan, tempelkan badan kita di multazam sambil kita berdoa meminta kepada Allah, itu doa Allah yang tidak ditolak oleh Allah. Berdoa di seluruh Masjid Nabawi itu mustajab. Karena itu adalah apa? Masjid yang mulia. Di luar Masjid Nabawi di tanah haram itu juga mustajab. Tapi kalau bisa berdoa masuk ke Raudhah Asy-Syarifah, ya, itu mustajab. Yang luar biasa. Sampai sekarang orang mau masuk ke Raudhah Asy-Syarifah terus pakai tasrih, harus pakai surat izin masuk. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ya. Nah ini yang harus kita sampaikan. Maka di sini dikatakan kata beliau, sebagaimana Rasulullah telah menganjurkan kepada umatnya agar berdoa kepada Allah untuk memohon segala kebaikan dan dijauhkan diri dari berbagai macam kejelekan, serta dijadikan setiap ketentuan qada itu baik untuk kita. Maka doa yang dibaca oleh Rasulullah, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ini adalah doa ketika berhadapan dengan qada dan qadar Allah. Ya, sebagaimana doa ini dibawakan oleh Rasulullah SAW. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, antaj'ala, untuk menjadikan kulla qada'in, setiap ketetapanmu, qadaitahu, yang telah engkau tetapkan, li, untukku, khaira, kebaikan.
Ya Allah, Engkau berikan kepadaku musibah saat ini. Semoga ketetapan yang Engkau tetapkan musibah ini sampai kepadaku menghasilkan kebaikan. Sakit menggugurkan dosa-dosa kita. Musibah menimpa kita dengan kesabaran. Semoga kesabaran ini juga adalah kebaikan untuk kita. Ini doa seorang muslim. Dan ketika itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang baik. Salah satu rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Dengan mengimani hal ini, niscaya setiap apa yang terjadi pada diri kita akan terasa ringan dan mendapatkan ganjaran dari Allah apabila kita sabar dan ridho akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari ketauhidan. Yang ke-16, orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas dan benar akan dilapangkan dadanya karena sabar tadi. Ya, dan yang terakhir, orang yang mewujudkan tauhid dengan ikhlas, jujur dan tawakal kepada Allah dengan sempurna, maka ia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nikmat ketauhidan yang luar biasa. Dikatakan ada 70.000 di antara umatku yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Di antaranya mereka adalah apa? Orang yang la yatatayyaru, gitu ya. Orang yang tidak menganggap kesialan terhadap sesuatu, misalnya. Semua yang Allah berikan baik bentuknya nikmat, bentuknya musibah, semuanya adalah kebaikan. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, itu juga adalah apa? Orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Intinya adalah apa? Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Jalla fi'ula. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua ikhwatul iman. A'azzanallahu wa iyyakum. Kita sudah selesai dari pembahasan bab yang kelima tentang keutamaan tauhid yang kita bahas dari beberapa pertemuan, dan insyaallah taala kita akan sampai kepada bab yang keenam di kesempatan yang akan datang. InsyaAllah tentang bagaimana kita beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari beberapa poin-poin ini yang bisa kita bahas bermanfaat untuk kita semua, dan silakan jika ada yang bersoal dan jawab kita berikan kesempatan ke pokok. Ada yang mau saya kata lagi? Silakan kalau ada mau tanyakan langsung atau tidak langsung boleh. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Ada? Ustaz, bagaimana cara menjaga hati agar tetap semangat dan stabil di saat bulan Ramadan jika kita diberikan uzur haid, karena biasanya semangat kita menurun. Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar kita tetap mendapat berkah dan pahala ibadah di bulan Ramadan? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kebaikan yang harus pertama kita yakini, Allah memperjalankan alam semesta ini atas kehendaknya. Allah memperjalankan alam semesta ini atas kehendaknya. Allah tidak ditanya, tapi Allah lah yang bertanya kepada kita. Di antara alam itu adalah manusia, dan di antara manusia itu adalah wanita. Wanita Allah perjalankan secara fitrahnya, yang itu tidak akan pernah berubah dari kewanitaannya, yaitu akan datangkan haid untuk kebaikan wanita tersebut. Ya, mencegah haid itu bukanlah menjadi sebuah kebaikan kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Dan ketika kita ridho dengan apa yang telah Allah perjalankan pada diri kita, ya, maka itu pahala tersendiri. Sekali lagi saya ulang,
ridho terhadap apa yang Allah perjalankan kepada kita, yaitu kaum wanita dengan haidnya, maka itu merupakan apa? Ya, pahala tersendiri bagi kaum wanita yang Allah tidak berikan kepada kaum laki-laki. Sehingga itulah yang harus kita ya ikhlaskan, yang kita ridhokan dengan ketentuan tersebut. Banyak amalan yang bisa dilakukan oleh kita seorang wanita yang dalam keadaan haid misalkan, ya, karena yang tidak boleh hanya dua, atau hanya misalkan dalam bentuk ibadah ya, ibadah yang mahdhah itu berarti sholat itu tidak boleh, puasa itu tidak boleh, ya, atau dalam ibadah yang lainnya adalah ya hubungan suami istri itu tidak boleh dalam keadaan haid. Tapi semua kebaikan yang lainnya itu boleh. Termasuk kita murojaah dari hafalan Al-Quran kita. Kalau ibu hafal misalkan juz 30, juz 29, ya, maka kita murojaah dari hafalan kita. Untuk keluar dari khilaf di antara para ulama, apakah wanita lagi haid itu boleh memegang mushaf atau tidak boleh memegang mushaf. Karena ini semuanya khilaf yang tidak akan ada selesainya. Masing-masing memiliki pendapat, tapi yang pasti seorang wanita yang punya hafalan Al-Quran lalu memurojaah sendiri dari hafalannya itu, maka itu setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Seorang istri yang memasak masakan untuk keluarganya itu juga berpahala yang besar. Kalau memberikan makan satu orang kepada orang yang sedang berpuasa saja, man fattara sha'iman, memberikan makan kepada orang berpuasa, itu mendapatkan pahala, apalagi ibu memasakkan untuk suami dan anak-anak, pahalanya luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir, tetap semangat menjalani rutinitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya, dan berhenti dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, dan hubungan suami istri. Pak Ustadz, suami saya sudah tidak bekerja dan sudah tidak ada pemasukan lagi, tapi masih diberi anak-anak, walaupun sedikit cukuplah untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, itu udah kaya tuh, Bu. Karena kekayaan itu cukup, ya, kekayaan itu cukup. Orang yang banyak harta tapi tetap rakus pada harta, hakikatnya adalah fakir. Ya, saya ulang. Orang yang banyak harta tapi dia rakus terhadap harta siang dan malam waktunya untuk mencari harta, hakikatnya dia fakir. Orang yang kaya adalah orang yang cukupkan hatinya untuk menerima apa yang Allah berikan. Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu yang banyak harta bendanya, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan dari jiwanya. Jadi kalau masih ada anak-anak yang memberikan kecukupan untuk hidup sehari-hari, maka itu sudah lebih dari cukup. Lihatlah kepada orang yang orang tuanya tidak ada, suami tidak ada, anak-anaknya semuanya tidak ada peduli. Kita akan menjadi orang bersyukur. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah, ya, sisi ekonomi, penghasilannya dan yang lainnya. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi, agar kita bersyukur. Lalu kemudian ada tambahan permasalahannya, ya. Pertanyaan saya, kata beliau. Jadi tadi saya hanya untuk pertanyaan saya, suami saya ini memberi bantuan keselingkuhan yang berupa uang kepada seorang janda, anak satu, dan statusnya janda cerai. Dan suami saya baru mengenalnya kurang lebih 1 tahun. Ya, apakah sikap suami saya ini bijaksana dalam hal ini? Dia jelas tidak bijak. Orang istrinya itu tidak dikasih nafkah, maksa yang dikasih nafkah janda yang lain. Ya jangan begitu ya. Itu nggak boleh. Ya, tetaplah kalau itu bukan masalah bijak, ya, itu salah gitu. Ya, salah. Kalau dia memenuhi
ya memenuhi hajat hidup istrinya dan anak-anaknya misalkan, ya, lalu kemudian ada kelebihan dia mau berbagi dengan janda yang tadi, dengan maksud bukan untuk menselingkuhinya, tapi memang berbagi rezeki karena dia tidak ada suami dan yang lainnya, maka ya itu pahala, ya kan? Tapi jangan janda itu terus, janda sebelah kiri juga ada, ya, sebelah depan rumah ada, sebelah belakang ada. Kalau cuma satu saja, nah ini masalah lagi, ya, kira-kira begitu. Perhatikan, ya, banyak orang-orang yang membutuhkan kita, jangan hanya satu saja. Ya Ustaz, ada yang belum bayar puasa Ramadan, gimana cara ya bayarnya? Sedangkan waktunya sudah mepet sekali, qadarullah dia haid. Ya qadarullah, maka kemudian dia apa? Ya, bisa lakukan, apakah misalkan dia sekarang ini ya ditutup terlebih dahulu aja dengan fidyahnya. Ya, ditutup dengan fidyahnya. Karena sejatinya misalkan ketika wanita itu haid, wanita itu nifas, gitu ya. Lalu kemudian apa? Dia harus mengqadha puasa, bukan dengan membayar fidyah. Ya. Tapi karena ini sekarang sudah mepet sekali dan waktunya habis, qadarullah kemudian dia haid, maka tutup aja dulu dengan fidyah untuk kita bisa memasuki Ramadan dengan baik. Nanti pasca Ramadan, ya kita sudah mulai mencicil kembali yang tertinggal ini. Meskipun itu dilakukan pada hari-hari yang orang di sana pada puasa sunnah, misalkan ada lebih banyak kawan yang menemani. Dia puasa Senin Kamis, tapi kita puasa mengganti yang tertinggal. Boleh. Baik, Ustaz, apakah saya sebagai menantu mempunyai kewajiban untuk menegur kedua mertua yang tidak mau mengerjakan sholat fardu maupun puasa Ramadan? Kewajiban bukan menegur, tapi kewajibannya mendakwahi. Ya, bahasanya jangan menegur, tapi kewajibannya mendakwahi, mengajak. Ya, kalau kita mendakwahi orang lain saja tidak ada kaitannya, itu kita punya kewajiban, apalagi itu yang kaitannya dengan orang tua kita, meskipun dari sisi sebagai mertua, itu kewajiban. Tapi jangan menegur, tapi mendakwahi. Ya. Apakah saya berdosa jika mendiamkan hal tersebut? Ya, dosa. Kalau kita mau mendiamkan tanpa pernah mendakwahinya. Tapi kalau sudah sekali, dua kali, tiga kali, lalu ya sudah jeda terlebih dahulu. Nanti cari waktu yang pas lagi untuk kembali mengajar, gitu ya. Bagaimana cara menegur yang baik? Ya, menegur rata-rata itu menyakiti. Tapi kalau mendakwahi, insya Allah tidak. Karena mendakwahi itu pertama karena ilmu, mendakwahi itu dengan lemah lembut, mendakwahi itu dengan sabar. Ya, dengan ilmu karena kita tahu bagaimana cara kita, bagaimana sholat itu yang dia tinggalkan, ada ilmunya, ada di sana bagaimana Islam mengajarkan untuk menegakkan sholat dan lain-lain. Kita mengilmui, mengajarkan. Yang kedua, sampaikan dengan penuh kelembutan, arifku walin. Yang ketiga, kita bersabar. Dalam dakwah ini tidak semua orang menerima dakwah kita, sehingga dengan cara demikian kita insya Allah bisa selamat hati kita, tidak berupaya untuk menegur dan menyalahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya kira kita cukup insyaallah taala dari apa yang kita sampaikan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.